Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurkasanah dengan NIM A4102000078 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan uji validitas dan reliabilitas soal esai matematika SMA berbasis HOTS. Hal ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika oleh dosen pengampu Bapak Novel Ishartono, SPD MPD. Langsung saja, untuk proses pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas soal esai matematika SMA berbasis HOTS ini ada 4 proses. Yang pertama, proses pembuatan soal, kedua, proses validasi ahli, ketiga, proses validasi pengguna, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Untuk proses yang pertama adalah proses pembuatan soal. Sebelum kita membuat soal, terlebih dahulu kita memahami apa itu soal HOTS. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Kemudian, soal HOTS memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Kedua, memproses dan menerapkan informasi. Ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Soal HOTS juga memiliki karakteristik. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua, mayoritas berbasis permasalahan kontekstual, tetapi hal ini soal HOTS juga ada yang tidak berbasis kontekstual. Kemudian yang ketiga, menggunakan bentuk soal beragam. Soal HOTS memiliki level kognitif yang dimana menurut Anderson dan Cardwell tahun 2001 mengklarifikasi dimensi proses berpikir HOTS adalah menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6. Nah, setelah kita mengetahui atau memahami apa itu soal HOTS, kita dapat menyusun soal HOTS dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menganalisis KD yang dapat dibuat soal HOTS. Nah, hal ini saya mengambil materi barisan dan deret kelas 11 dengan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar dalam aspek pengetahuan yaitu 3.6, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Kemudian yang kompetensi dasar yang kedua dalam aspek keterampilan yaitu 4.6, menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi. Di sini saya telah menyusun kisi-kisi. Yang pertama, terdapat kompetensi dasar 3.6 mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Ada satu indikator, yaitu disajikan deret geometri, siswa dapat menemukan jumlah N suku pertama. Dengan level kognitif C4, nomor soal 1. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, terdapat 4 indikator. Yang pertama, disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmetika, siswa dapat menemukan nilai suku N dengan level kognitif C4, nomor soal 2.
Kemudian indikator yang kedua, disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan deret aritmatika, siswa dapat menemukan jumlah dari ukuran bangun datar. Level kognitif C4, nomor soal 3. Kemudian yang ketiga, disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika bertingkat, siswa dapat menemukan harga suatu barang. Level kognitif C4, nomor soal 4. Kemudian indikator yang terakhir dari kompetensi dasar 4.6 yaitu disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi barisan dan deret, siswa dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Level kognitif C4, nomor soal 5. Kemudian langkah yang ketiga, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi. Di sini saya sudah menyusun butir pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, diberikan suatu barisan geometri x plus 1, 2x min 2, 7x min 1, dan seterusnya. Jika barisan tersebut mempunyai rasio positif, berapakah jumlah ke-10 suku pertama? Kemudian soal nomor 2, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Sukamulya mengadakan lomba mengambil permen dari wadah dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 5 orang dan setiap anggota tim harus mengambil permen sesuai urutannya. Yang kedua, pada pengambilan putaran pertama, hanya diperbolehkan masing-masing mengambil 1 permen. Kemudian aturan yang ketiga, pada putaran kedua, orang pertama mengambil 5 buah dan selalu bertambah 6 untuk peserta pada urutan berikutnya dalam tim tersebut. Terus aturan yang terakhir, pada putaran selanjutnya setiap anggota tim mengambil 6 lebih banyak dari anggota sebelumnya. Tim A yang beranggotakan Sidik, Bayu, Yono, Kevin, dan Udin sesuai urutan berhasil mengumpulkan sebanyak 1.245 buah permen. Berapakah banyak permen yang diambil Udin pada detik terakhir? Kemudian soal nomor 3, di sini disajikan sebuah ilustrasi gambar, yaitu ilustrasi papan panah, di mana keliling dari sebuah lingkaran pada papan tersebut membentuk barisan aritmatika. Jika luas lingkaran ketiga 616 cm persegi dan luas lingkaran ketujuh 2464 cm persegi, berapakah jumlah keliling seluruh lingkaran pada papan tersebut? Kemudian soal nomor 4, OSIS SMA Budi Utomo sedang mengadakan konser untuk merayakan ulang tahun sekolahnya dengan bintang tamu penyanyi ibu kota yaitu Raisa. Tiket konser ini dibuka untuk siswa dari SMA Budi Utomo dan umum. Untuk siswa SMA Budi Utomo, tiket gratis, sedangkan untuk umum terdapat biaya. Tiket untuk penonton umum hanya tersedia 50 baris, di mana baris pertama sampai baris ke-10 masing-masing terdapat 30 kursi, baris ke-11 sampai baris ke-20 masing-masing terdapat 40 kursi, baris ke-21 sampai ke-30 masing-masing terdapat 55 kursi, dan seterusnya. Harga tiket untuk penonton umum berbeda-beda setiap 10 baris. Harga baris pertama sampai ke-10 yang dekat dengan panggung paling mahal, dan selisih harga tiket 10 baris yang berdekatan adalah 20.000. Dengan asumsi seluruh kursi penonton umum terisi penuh. Berapakah harga tiket yang paling murah agar tiket tersebut habis dan memperoleh pemasukan sebesar 175 juta. Selanjutnya, untuk soal nomor 5 atau yang terakhir, pada tahun 2017 Pak Rudi membeli rumah di perumahan seharga 3 juta dengan perbandingan harga tanah terhadap bangunan 3:2. Saat ini atau tahun 2022, Pak Rudi ingin menjual rumah tersebut, sedangkan dari data harga jual tanah di sebuah perusahaan naik
Harga jual tanah di sebuah perumahan naik 20% per tahun. Namun, harga jual bangunan di atas tanah tersebut turun 5% per tahun. Berapakah harga jual rumah di perumahan saat ini dan keuntungan yang didapat atau diperoleh Pak Rudi dari penjualan tanah tersebut? Di sini ada catatan dalam apabila ada hasil koma, itu satu angka di belakang koma dengan pembulatan ke atas. Kemudian langkah yang terakhir dalam proses pembuatan soal HOTS yaitu membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Di sini saya menggunakan bobot skor, di mana soal nomor 1 skor 15 poin jika benar, dan soal nomor 2 total 10 poin, soal nomor 3 dan 4 20 poin, dan soal nomor 5 35 poin, sehingga apabila di total atau dijumlahkan itu 100 poin. Kemudian proses yang kedua dari uji reliabilitas dan validasi soal esai matematika SMA berbasis HOTS, yaitu uji validasi ahli. Di sini saya menggunakan dua validator, di mana validator pertama yaitu Bapak Dwi Anggoro Hermawan, SPD MSI. Beliau mengajar di SMA Batik 2 Surakarta. Saya mengenal beliau karena ketika PLP 1 di SMA Batik 2 Surakarta, beliau merupakan guru pamong dari pendidikan matematika. Beliau sudah mengajar selama 12 tahun. Dan di samping ini merupakan bukti korespondensi saya dengan Bapak Anggoro. Kemudian validator yang kedua yaitu Ibu Isni Mei Asi SPD. Beliau juga mengajar di SMA Batik 2 Surakarta, dan saya mengenal beliau karena rekomendasi dari Bapak Anggoro. Dan beliau baru mengajar selama 1 tahun, dan di samping ini merupakan bukti korespondensi chat antara saya dan Bu Isni. Kemudian lembar validasi ahli. Di sini ada lembar validator 1 dan lembar validator 2. Dan validator 1 dan validator 2 memberikan saran dan komentar yang sama, di mana soal nomor 1 itu lebih baik dibuat atau diubah menjadi permasalahan kontekstual. Tetapi jika tidak diubah atau dibuat menjadi permasalahan kontekstual itu tidak mengapa, tidak apa-apa, karena soal nomor 1 ini memiliki kriteria soal HOTS, di mana jawaban itu soal tersebut tidak merupakan soal rutin dan juga memiliki level kognitif yaitu analisis atau C4. Jadi apabila tidak diganti itu tidak apa-apa. Kemudian kesimpulan dari validator 1 dan 2 itu berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat digunakan tanpa revisi. Setelah melakukan lembar validasi ke ahli, kemudian mendapatkan penilaian dari ahli, saya melakukan uji reliabilitas menggunakan iterator Cohen-Cava dan uji CVI menggunakan eigenvalue. Ini merupakan
uji reliabilitas iterator Cohen-Cava. Di sini ada soal nomor 1 menunjukkan almost perfect agreement, soal nomor 2 less than chance agreement, soal nomor 3 less than chance agreement, soal nomor 4 dan soal nomor 5 almost perfect agreement. Kemudian setelah dilakukan uji reliabilitas iterator Cohen-Cava, kita melakukan uji validasi ahli menggunakan eigenvalue atau uji CVI menggunakan eigenvalue. Di sini sudah tertera kriteria dari soal 1 sampai soal 5 terhadap pernyataan 1 sampai pernyataan 14. Di sini hampir semua soal itu memiliki validasi tinggi dan sedang, tetapi terdapat satu soal di mana pada pernyataan 8 terdapat validasi rendah. Kemudian setelah melakukan uji reliabilitas menggunakan IRCK dan uji CVI menggunakan eigenvalue, kita dapat berlanjut pada proses ketiga, yaitu uji validasi pengguna. Di sini ada 15 daftar subjek untuk menguji soal, di mana mereka merupakan mahasiswa non-matematika ataupun non-pendidikan matematika. Kemudian ini merupakan bukti korespondensi subjek. Nah, untuk proses pendistribusian soal kepada subjek itu yang pertama, soal dibuat dalam bentuk Microsoft Word kemudian diubah menjadi PDF. Kedua, soal dikirim satu persatu kepada subjek melalui media WhatsApp. Kemudian subjek mengerjakan soal dan mengirimkan jawaban kembali melalui Google Drive. Kemudian jawaban disimpan di Google Drive dan laptop. Kemudian ini bukti korespondensi jawaban subjek dari Desinta Dian Pratiwi dan juga Uswatun Hasanah. Kemudian kita akan melakukan analisis jawaban subjek. Di sini saya akan melakukan analisis 2 jawaban subjek. Yang pertama dari Desinta Dian Pratiwi. Untuk soal pertama, saya memberikan nilai 5 per 15 karena di sini Desinta terdapat kesalahan dalam operasi penjumlahan. Ini harusnya minus 12 tapi Desinta menjawab minus 8, jadi hasilnya 2. Kemudian di sini juga R-nya dia menulisnya minus 5 bukan 3. Kemudian nomor 2 ini benar sehingga mendapatkan poin 10. Kemudian nomor 3 ini salah sehingga mendapatkan poin nomor 5. Nomor 4 juga salah karena di sini tidak dikalikan 10, mungkin kurang memahami soal dari Desinta. Kemudian soal nomor 5 ini sebenarnya ini langkah-langkahnya benar, tapi mungkin karena kurang teliti terhadap soal, tidak membaca catatan sehingga hasilnya berbeda dengan kunci jawaban, sehingga saya beri poin 15. Kemudian analisis jawaban dari Uswatun Hasanah. Untuk soal nomor 1, Uswatun benar sehingga mendapatkan poin 15. Kemudian nomor 2, Uswatun juga melakukan kesalahan di mana beliau di mana Uswatun dalam putaran keduanya dijumlahkan kemudian dikurangkan
sehingga membuat salah, yang mendapatkan poin 5. Kemudian nomor 3 benar, mendapatkan poin 20. Kemudian nomor 4 ini juga kurang memahami soal sehingga salah dalam barisan aritmetikanya sehingga mendapatkan poin 10. Kemudian nomor 5 ini juga sama seperti Jacinta, mungkin kurang teliti membaca soal sehingga tidak membaca catatannya, sehingga di sini saya beri poin 15. Setelah melakukan analisis terhadap semua jawaban dari 15 subjek, kita dapat melakukan uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal menggunakan Anates. Di sini saya sudah melakukan analisis jawaban dan memberikan poin-poin terhadap jawaban 15 subjek. Kemudian saya akan menguji reliabilitasnya. Di sini tertera reliabilitas tesnya 0,86. Kemudian ada kelompok unggul dan kelompok asor. Kemudian daya bedanya ini soal nomor 1 3,33%, nomor 2 0%, nomor 3 43,75%, nomor 4 81,25%, nomor 5 82,14%. Kemudian tingkat kesukaran soal nomor 1 sedang, soal nomor 2 mudah, soal nomor 3, 4, 5 sedang. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal, kita dapat melanjutkan proses selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan. Di mana dari proses validasi dan reliabilitas soal dapat kita simpulkan, yang pertama dalam pembuatan soal HOTS, harus menganalisis benar-benar kompetensi dasar apa yang dapat dijadikan soal HOTS, karena tidak semua KD dapat dijadikan beberapa soal HOTS. Kemudian yang kedua dalam pembuatan soal HOTS, harus memperhatikan kesesuaian pernyataan dalam angket dengan soal, agar nantinya validator tidak memberikan penilaian tidak setuju atau bahkan sangat tidak setuju. Kemudian nomor 2, dalam uji validitas ahli, kesimpulan uji validitas ahli, hasil uji reliabilitas IRCK didapatkan bahwa soal nomor 1, 4, dan 5 memiliki kriteria almost perfect agreement, dan nomor 2 dan 3 memiliki kriteria less than chance agreement. Kemudian hasil uji eigenvalue didapatkan bahwa hampir semua pernyataan terhadap 5 soal memiliki validitas tinggi dan sedang. Terdapat satu validitas rendah pada soal nomor 1 untuk pernyataan 8. Pernyataan 8 ini menyatakan soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual. Kemudian hal ini tidak mempengaruhi soal tersebut harus direvisi karena kesimpulan dari dua validator menyimpulkan bahwa soal tersebut dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian kesimpulan uji validitas pengguna. Yang pertama, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa soal tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi, yaitu 0,86. Kemudian yang kedua, hasil uji daya beda menunjukkan bahwa soal nomor 1 dan 2 daya beda lemah,
soal nomor 3 baik, dan soal nomor 4 serta 5 daya beda sangat kuat. Kemudian yang ketiga, hasil uji tingkat kesukaran menunjukkan bahwa soal 1, 3, 4, dan 5 memiliki tingkat kesukaran sedang, sedangkan soal nomor 2 memiliki tingkat kesukaran mudah. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu hasil uji validitas soal menunjukkan bahwa soal nomor 1 dan 2 tidak valid, sedangkan nomor 3, 4, dan 5 valid. Baik, sebelum saya tutup, saya akan menampilkan hasil rekap butir soal. Nah, di sini di rekap analisis butir soal terdapat daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, dan signifikan korelasi. Pada soal nomor 1 dan 2 tidak ada signifikan korelasinya. Soal nomor 3 terdapat signifikan atau berarti valid. Kemudian soal nomor 4 dan 5 sangat signifikan berarti sangat valid. Sehingga dalam hal ini soal yang dapat digunakan adalah soal nomor 3, 4, dan 5. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai uji validitas dan reliabilitas soal esai matematika SMA berbasis HOT. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.